bisa langsung seketika menggemparkan publik tanah air. Tepat beberapa jam yang lalu. Begini pernyataan sangat nekat dan berani Calvin Verdonk jelang timnas Indonesia versus Tanzania, Irak, dan Filipina. Semuanya yang habis pulang Jumatan auto langsung konvoy dan bersorak mendengarnya. Begini penjelasannya. Akhirnya terkuak dan terbongkar sudah. Begini alasan jujur PSSI dan Shin Tae-yong panggil Calvin Verdonk gabung timnas Indonesia pagi ini meskipun belum disumpah WNI. Sumpah bikin super merinding mendengarnya. Walau nasibmu kini Malaysia sangat tragis, di luar dugaan terancam keluar dari kualifikasi Piala Dunia 2026 karena adanya hal aneh dan mengejutkan ini. Apakah efek karma sombongnya supporter mereka sering remehkan timnas Indonesia dulunya? Begini kronologinya. Akhirnya sadar dan waras juga. Usai diserang habis-habisan oleh fans timnas Indonesia karena diinjak pakai konser Korea. Kini panitia petugas rumput GBK akhirnya berikan update terbaru rumputnya jelang Indonesia versus Irak. Semua fans timnas yang awalnya cemas dan sedih, kini berbalik 180 derajat auto berpesta pora. Irak auto kejang-ketir melihatnya. Begini penjelasannya. Australia bisa menangis kejang dan menderita melihat ini, di luar dugaan dianggap paling lemah di kompetisi kelompok umur oleh AFF, timnas Indonesia auto untung besar melihatnya. Siap-siap kawinkan gelar ini bulan Juni dan Juli nanti. Begini penjelasan dan target PSSI. Simak dengan seksama. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Bisa langsung seketika menggemparkan publik tanah air. Tepat beberapa jam yang lalu. Begini pernyataan sangat nekat dan berani Calvin Verdonk jelang timnas Indonesia versus Tanzania, Irak, dan Filipina. Semuanya yang habis pulang Jumatan auto langsung konvoy dan bersorak mendengarnya. Begini penjelasannya. Calvin Verdonk merasakan atmosfer baru yang membara saat ia memulai latihan bersama timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta Pusat pada Jumat (31 Mei 2024). Saat bergabung dengan skuad Garuda, Verdonk merasa hangat disambut oleh rekan-rekannya, termasuk oleh pelatih utama Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sangat ramah dan membantu saya beradaptasi dengan cepat, ungkap Verdonk. Saya benar-benar merasa diterima oleh tim berkat dukungannya. Dalam perjalanannya bersama timnas, Verdonk aktif berdiskusi dengan sesama pemain seperti Ragnar Oratmangoen yang juga berbagi latar belakang karier di Belanda. Ragnar memberikan banyak saran berguna untuk saya, ujarnya sambil tersenyum. Kami sudah saling kenal sebelumnya, jadi integrasi di timnas ini terasa lebih mudah. Keseruan latihan bersama timnas tidak luput dari perhatian Verdonk. Sesi latihan kami sangat lancar, katanya. Kami fokus pada set piece dan beberapa latihan teknis lainnya. Atmosfernya begitu menyenangkan. Verdonk juga menegaskan bahwa dirinya dalam kondisi fisik yang prima berkat rutinitas bermain reguler di NEC Nijmegen. Dengan 36 laga di Eredivisie musim ini, saya merasa sangat fit dan siap untuk berkontribusi di timnas, tambahnya. Tak sabar untuk tampil di pentas internasional, Verdonk mengungkapkan harapannya agar segalanya berjalan lancar. Saya sungguh tidak sabar untuk bermain di timnas Indonesia, katanya penuh semangat. Semoga kita bisa mencapai hasil terbaik secepat mungkin. Dengan optimisme yang membara, Verdonk menutup pembicaraan, tetapi kita harus tetap realistis dan menunggu perkembangan selanjutnya. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Bagaimana pendapat Anda tentang semangat Verdonk yang membara ini? Apakah Anda juga bersemangat untuk melihat kontribusinya di timnas Indonesia? Akhirnya terkuak dan terbongkar sudah. Begini alasan jujur PSSI dan Shin Tae-yong panggil Calvin Verdonk gabung timnas Indonesia pagi ini meskipun belum disumpah WNI. Sumpah bikin super merinding mendengarnya. Calvin Verdonk telah dipanggil untuk bergabung dalam latihan skuad Garuda atas permintaan langsung dari pelatih timnas Shin Tae-yong seperti yang diungkapkan oleh Sumarji. Saya ingin menyampaikan bahwa hari ini Verdonk telah bergabung dalam latihan bersama timnas, ungkap Sumarji. Ini merupakan keinginan dari Ketua Umum yang tentunya berdasarkan permintaan dari Shin Tae-yong agar Verdonk bisa bergabung dan alhamdulillah pagi ini dia sudah bergabung. Tujuannya adalah agar pelatih Shin dapat menilai langsung kondisinya dan agar dia bisa lebih merasa menjadi bagian dari tim.
Sementara kita menunggu proses naturalisasi yang sedang berlangsung oleh federasi, tambah Sumarji. Ini adalah proses yang sedang berjalan dan kita akan terus memperhatikan perkembangannya, tambahnya. Bagaimana pendapatmu tentang Calvin Verdonk bergabung dengan Timnas Indonesia? Apakah menurutmu ini akan menjadi tambahan yang baik bagi skuad Garuda? Ayo bagikan pemikiranmu. Walau nasibmu kini Malaysia sangat tragis, di luar dugaan terancam keluar dari kualifikasi Piala Dunia 2026 karena adanya hal aneh dan mengejutkan ini. Apakah efek karma sombongnya supporter mereka sering remehkan Timnas Indonesia dulunya? Begini kronologinya. Kabar tidak menggembirakan datang dari kubu Timnas Malaysia menjelang pertandingan krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa nama utama seperti Faisal Halim, Arif Aiman, Syafiq Ahmad, Rommel Morales, hingga Darren Lock dipastikan absen dalam 2 pertandingan penting tersebut. Kehadiran para pemain pelapis menjadi sebuah keharusan bagi Malaysia saat mereka berhadapan dengan Kyrgyzstan. Namun absennya kelima pemain tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini merupakan kehilangan yang cukup signifikan bagi tim. Ini adalah tantangan besar bagi kami, terutama karena kami harus meraih kemenangan dalam pertandingan tandang, ujar Declan Lambert dengan serius. Kami harus mampu mengungguli tim tangguh seperti Kyrgyzstan, meskipun kami telah mengalahkan mereka sebelumnya. Dengan cedera beberapa pemain kunci, pemain-pemain yang biasanya jarang mendapat kesempatan harus siap untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Tetapi juga harus siap jika harus ditarik keluar dari lapangan, tambah Lambert dengan penuh kehati-hatian. Apa pendapatmu mengenai situasi ini? Bagaimana menurutmu Malaysia akan menghadapi tantangan ini? Ayo bagikan pendapatmu. Akhirnya sadar dan waras juga. Usai diserang habis-habisan oleh fans Timnas Indonesia karena diinjak pakai konser Korea. Kini panitia petugas rumput GBK akhirnya berikan update terbaru rumputnya jelang Indonesia versus Irak. Semua fans Timnas yang awalnya cemas dan sedih, kini berbalik 180 derajat auto berpesta pora. Irak auto kejang-ketir melihatnya. Begini penjelasannya. Melalui unggahan resmi Instagram, Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK memberikan kabar terbaru mengenai kondisi rumput lapangannya. Meskipun masih terdapat beberapa bagian yang sedikit coklat, namun secara keseluruhan rumputnya terlihat hijau dan rata. Kabar terbaru dari Stadion Utama GBK dalam kurung SUGBK. HIGBK People melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap pertandingan Timnas Sepak Bola Indonesia. Kami mau update perkembangan kondisi rumput lapangan SUGBK saat ini dalam kurung, Kamis 30/5. Pertumbuhan rumput masih akan terus berprogres, tulis GBK. Perawatan rumput lapangan sepak bola di SUGBK kami lakukan dengan standar tertinggi. GBK akan terus mengerahkan usaha maksimal untuk memastikan rumput tetap dalam kondisi terbaik pada saat pertandingan, jelas pernyataan dari GBK. Terima kasih atas atensi, dukungan, dan kesabaran, tambah GBK sebagai ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan perhatian dan dukungan. Kondisi rumput SUGBK belakangan menjadi sorotan karena digunakan untuk konser grup idol Korea Selatan NCT Dream. Meskipun telah dipasangi pelindung rumput, namun kondisi rumput SUGBK terlihat memburuk dengan warna yang kuning dan tidak beraturan. Meski demikian, dengan perawatan terbaik yang dilakukan oleh GBK, diharapkan rumput akan segera pulih dan kembali dalam kondisi prima untuk pertandingan selanjutnya. Australia bisa menangis kejang dan menderita melihat ini, di luar dugaan dianggap paling lemah di kompetisi kelompok umur oleh AFF. Timnas Indonesia auto untung besar melihatnya. Siap-siap kawinkan gelar ini bulan Juni dan Juli nanti. Begini penjelasan dan target PSSI. Simak dengan seksama. Drawing ASEAN Boys Championship U19 dan U16 2024 telah dilakukan di SCTV Tower, Jakarta. 2 ajang prestisius untuk para pemain muda Asia Tenggara ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu, terutama setelah terakhir kali digelar pada tahun 2022 di Indonesia. Untuk Piala AFF U19 2024, Indonesia akan berada dalam grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Sedangkan dalam Piala AFF U16 2024, Indonesia akan bersaing di grup A dengan Laos, Filipina, dan Singapura. Kami bersyukur dengan hasil drawing ini. Alhamdulillah, kami mendapat hasil drawing yang cukup bagus. Kami berharap agar tahun ini kami juga bisa meraih hasil terbaik di kedua turnamen tersebut.
Pada tahun 2022, saat Indonesia menjadi tuan rumah, tim U16 berhasil menjadi juara di Piala AFF U16, ungkap anggota Komite Eksekutif PSSI Muhammad. Semua lawan menurut saya sama pentingnya, jadi kami tidak boleh meremehkan lawan manapun. Kami harus mempertahankan fokus dan berusaha mencari kemenangan di setiap pertandingan, tambahnya dengan tekad yang kuat. Tentu saja ada rasa lega dari Australia karena mereka berhasil terhindar dari pertemuan dengan Indonesia. Namun semangat untuk bersaing tetap harus dijaga dengan baik tanpa meremehkan lawan apapun. Terlepas dari hasil drawing, semoga tim-tim ASEAN bisa memberikan pertandingan yang seru dan berkualitas.